Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadirin sidang jamaah duhur Masjid Al-Jabar rahimakumullah. Pada kesempatan singkat ini, marilah kita sama-sama merenungkan salah satu di antara sekian ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ayat yang tadi saya bacakan mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah telah menciptakan kita semua berupa laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tugas kita dengan adanya perbedaan jenis kelamin, perbedaan asal-usul adalah untuk lita'arafu, untuk berta'aruf, untuk saling mengenal, untuk saling menyapa. Dan di dalam perbedaan itu Allah tegaskan bahwa tidak ada yang paling mulia di sisi Allah, bukan karena jabatannya, bukan karena status ekonominya, melainkan karena ketakwaannya. Hadirin rahimakumullah, seiring dengan kedatangan Bapak Ibu, ada yang mukimin, ada juga yang musafirin ke Masjid Al-Jabar ini, di mana yang datang dari berbagai arah, yang datang dari berbagai daerah, dan mungkin juga dari mancanegara. Ketika berjumpa di masjid ini, kita yakin dan kita tahu bahwa kita sama-sama Muslim, sama-sama seagama. Maka ini juga menjadi wahana untuk kita lita'arafu, untuk saling tahu dan saling mengenal. Maka wajar jika bertemu dengan orang yang baru dikenal, kita saling bersapa, dan itu berarti kita sedang melaksanakan salah satu titah lita'arafu tadi. Dalam peribadahan rukun Islam misalnya, ada ibadah yang sifatnya individual, seperti hanya syahadat, sholat, puasa. Itu termasuk ibadah individual. Tetapi ada juga ibadah yang berdimensi sosial, seperti halnya zakat. Dan tidak hanya itu, ada ibadah yang dimensinya keumatan, yaitu ibadah haji. Kita sekarang ini masuk kepada bulan Zulqa'dah,
di mana saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan dan terpanggil untuk melaksanakan seruan pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, itu juga nanti akan terjadi di mana pertemuan akbar antara muslim dan muslimat dari berbagai penjuru dunia bertemu dengan warna kulit yang berbeda, bahasa yang berlainan, adat kebiasaan yang tidak sama. Maka lagi-lagi tugas kita yang pergi ke tanah suci itu, di samping juga bagus manasik hajinya atau manasik umrohnya, kemudian juga menggali sejarah dan juga jejak-jejak kerasulan yang ada di sana. Sebetulnya tersimpan simbol bahwa ibadah haji itu adalah ajang muktamar internasional, yaitu pertemuan antara umat Islam yang demikian banyak jumlahnya dan berbeda suku bangsa, dan itu adalah kesempatan sangat berharga untuk melaksanakan lita'arufu, yaitu saling mengenal. Oleh karena itu, ada baiknya jika kebetulan nanti siapa saja yang umroh ataupun melaksanakan ibadah haji, maka canangkan paling tidak ada 5 hal yang kita sebut dengan 5 T. T yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf itu bertegur sapa, bertanya nama, bertanya asal. Kemudian juga boleh jadi nanya di mana tinggal, berapa jumlah keluarga, sehat ataupun tidak. Maka itu pada dasarnya kita sedang mengenal. Tidak ada salahnya misalnya kita bertukar kartu nama, kemudian juga berbincang ke sana kemari. Itu tandanya betapa bahwa kita ini sedang mengakrabkan satu sama lain sebagai salah satu titah lita'arufu. Boleh jadi kita mungkin minim bahasa karena bahasa kita berlainan, tapi yakin mereka juga tidak paham bahasa kita dan kita juga tidak paham bahasa mereka. Tetapi dengan bahasa isyarat bisa jadi perantara. Tidak ada salahnya misalnya kita berfoto bersama, kemudian juga berbagi cindramata, dan juga mungkin juga berbagi cemilan-cemilan atau makanan, yang itu bisa jadi saling mengakrabkan. Sering dibilang bahwa kita ini adalah orang yang relatif jauh daerahnya ketimbang misalnya mereka yang ada di seputar tanah Arab. Tapi kenapa kita juga bisa datang ke sana? Ya, karena memang sama-sama menerima panggilan. Dan panggilan itu tentu saja tidak hanya bagaimana khusyuk ketika tawaf, khusyuk ketika sa'i, khusyuk ketika jumroh misalnya. Tetapi bagaimana juga keseliling kita saling berbagi senyuman dan berbagi sapaan. Yang kedua adalah tafahum. Tafahum itu adalah meningkat dari ta'aruf, yaitu saling memahami. Dan ini kalau sudah ngobrol lebih akrab dan lebih dekat lagi, maka kita akan menggali dan mendapatkan sesuatu yang sangat berarti. Misalnya kita menggali tentang bagaimana kondisi di negaranya. Kemudian kita juga nanti berbagi bagaimana kondisi di negara kita. Boleh jadi kita bertanya tentang kelebihan negaranya. Dan juga boleh jadi kita bertanya tentang bagaimana kerumitan dan kesusahan negaranya. Dan di sana akhirnya bisa kita tahu dan paham
apa yang sedang menjadi berita gembira yang dirasakan oleh mereka bagi kita. Dan boleh jadi ada kabar duka juga yang dikabarkan oleh mereka kepada kita. Artinya di sana kita menggali bahan-bahan. Siapa tahu setelahnya pulang nanti ada follow up yang bisa kita lanjutkan. Misalnya berbagi potensi apa yang diproduksi oleh kita ke mereka dikirim. Atau mereka juga mengirim kepada kita satu sama lain. Sehingga akhirnya menjadi minimal kecil-kecilan perdagangan antar negara. Yang ketiga, adanya tarohum. Tarohum itu adalah kelanjutan. Setelahnya kita saling mengenal, saling memahami, di mana pikiran kita saling memahami satu sama lain, maka langkah berikutnya adalah timbul rasa kasih sayang satu sama lain. Kasih sayang yang tumbuh karena Allah, tumbuh karena memang sesama muslim, tumbuh karena memang Allah menyatakan melalui Rasulnya bilang, al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yaslimuhu. Setiap muslim dan mukmin itu saling bersaudara, maka tidak boleh saling membiarkan dan saling mencelakakan. Oleh karena itu, langkah ketiga ini adalah bentuk keterkaitan di mana antara muslim dengan muslim yang lainnya menjadi satu ikatan, satu perasaan, dan satu keterpaduan. Kita kenal bahwa selama ini banyak negara-negara muslim yang kaya. Tapi kita juga mengenal betapa bahwa tidak sedikit negara-negara muslim yang sempat terjadi kelaparan. Tidak sedikit juga negara-negara yang sedang dirundung oleh berbagai bencana, termasuk juga penjajahan. Namun kenapa sekarang ini seolah-olah tidak ada kekuatan? Jangan-jangan salah satunya karena rendahnya rasa tarohum itu. Rasa empati, rasa saling merasakan. Yang keempat, berikutnya adalah ta'awun. Ta'awun itu adalah saling menolong. Wujud dari rasa saling mencintai karena Allah akhirnya memunculkan bagaimana ide-ide untuk saling menolong. Tidak sedikit ketika Indonesia akan merdeka, kita juga ditolong oleh saudara-saudara kita dari Palestina, dari Mesir, dari Pakistan, dan dari belahan dunia lainnya mendukung kemerdekaan Indonesia. Pun demikian, saat ini ketika misalnya saudara-saudara kita ada yang masih memperjuangkan hak-haknya, maka sebagai wujud dari ta'awun, alangkah baiknya jika juga diwujudkan dalam bentuk dukungan-dukungan. Kalau tidak dalam bentuk dukungan diplomasi, mungkin dukungan materi, kalau tidak juga minimalnya dukungan rasa simpati dalam bentuk doa. Dan yang terakhir, yang kelima, apabila sudah terjalin saling menolong, maka insya Allah antara sesama muslim akan ada saling takaful. Takaful itu adalah saling sepenanggungan, di mana antara derita yang satu dengan derita yang lain, kegembiraan yang satu dengan kegembiraan yang lain, maka akan menjadi tanggung jawab bersama. Itu dalam lingkup yang luas kita mendapatkan ibroh dari ibadah haji itu. Siapa tahu nanti kita akan saling berbagi satu sama lain antar negara. Dan mikronya atau lengkup kecilnya, siapa tahu pertemuan di masjid ini yang kebetulan juga ada musafir dan ada mukimin,
Kalau itu dijalankan, siapa tahu nanti akan menimbulkan peluang-peluang untuk saling memperhatikan, saling bekerja sama, dan saling menguatkan. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.